Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Rifki untuk memandu acara ini sampai selesai. Pada beliau dipersilahkan. Sebelum nanti kita mulai acara ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sambutan perwakilan dari Takmir Masjid Utsman bin Affan kepada Ustaz Solihin, dipersilakan. أربعة خير العشر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ila Syekh Sauki min baladi Palestina, min baladi Mesir, ya. Wa ila ahihi huwa ismuhu Ustadz Rifki min Jember Al-Jawi Al-Masrik. Sahih? Oh, sahih. Ya. Al-Maduri. Oh, Al-Maduri, ya. Ustadz Rifki Al-Maduri, ya. Huwa al-Ustadz wa huwa yuridu an yatarajama hu, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Khususon ila jamaah Masjid Utsman bin Affan rahimakumullah. Ana min samangati hadzal masjid ay Masjid Utsman bin Affan. Al awal naskurullah ta'ala wa aqulu ahlan wa sahlan bi hudurikum ya Ustadz Sauki wa ahihi. Ustadz Sauki huwa min Mesir wa ahihi huwa Ustadz Rifki min Madura, ya. Hayabina naskurullah ta'ala li'anna naqdiru an nata'allama fi hadzal masjid mangahu, ya.
Walidzalika naskurullaha ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Uridu an atakallamakum hayabina nanduru wa nasmangu ad-darsa huwa yungallimuna fi hadzal masjid, ya. Bisidin wastihatin, ya. Bisidin wastihatin. Insyaallah huwa yuridu an yasrahu ad-darsa ad-diniyah ila huna, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi Pak, nggak sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu semua sehat? Alhamdulillah. Adik-adik puasanya ada yang bolong? Enggak. Oh ada. Itu tunjuk tangan ada. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Masjid Utsman bin Affan dari pengurus Tamir beserta jajaran. Kami ucapkan terima kasih. Yang kedua dari warga yang sudah berkenan hadir jamaah. Perkenalkan, mungkin tahun lalu kami sudah datang ke sini, tapi mungkin izinkan kami melakukan perkenalan kembali. Mungkin ada yang lupa. Kami dari Baitul Mal Muamalat, Lembaga Amil Zakat Nasional, yang alhamdulillah pada kali ini kami bersama izin menerjemahkan tadi ya Ustadz ya. Nah, kalau saya tadi dengar sayap-sayap, walaupun saya nggak bisa bahasa Arab secara fasih, tapi kami di sini hadir bersama Syekh Syauki yang menggunakan jubah hitam, peci warna putih Pak. Kayaknya itu pecinya nggak ada di Indonesia Pak, jadi jangan dicari. Yang kedua di sini ada Ustadz Rifki Hanif, beliau dari domisilinya Jember tapi aslinya Madura. Nah, mudah-mudahan pada kehadiran kita malam hari ini bisa memberikan ilmu atau mungkin kabar-kabar tentang Palestina. Nah, Bapak Ibu semua, mohon izin nanti acara akan dipandu oleh Ustadz Rifki. Mungkin nanti yang bisa bahasa Arab langsung, monggo nanti bisa langsung bertanya bahasa Arab. Tapi nanti insya Allah pada malam hari ini kita akan mendengar kajian tentang akhir zaman, bagaimana Palestina itu berperan penting dalam akhir zaman itu, dan kejadian di seputarnya. Tapi nanti Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan di luar konteks Palestina silahkan, mau tentang waris, mau tentang jodoh, nah tapi jangan tanya jodoh saya di mana, itu agak berat ya, seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Silakan didengarkan, disimak. Kalau ada yang mau dicatat, hati-hati. Silakan. Kepada Ustadz Syekh Syauki dan Ustadz Rifki, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بهيئتنا هذه في مستقر رحمته، وأن يجمعنا دائما على الخير. وأنا سعيد جدا أنني موجود معكم في هذا المسجد وبين أيديكم. أسأل الله عز وجل أن يسعدكم في الدنيا وفي الآخرة. Beliau barusan setelah mengucapkan assalam, kemudian muqaddimah menanyakan kaifa halukum, katanya. Kaifa halukum? Alhamdulillah saya. Kayaknya nih gak butuh penerjemah jemaah sini. Masya Allah. Jadi tadi banyak yang bisa bahasa Arab, Masya Allah Ustaz. Masya Allah.
Ya, beliau mendoakan kita. Ya, beliau pribadi sangat senang bisa bersafari dakwah di Indonesia, terutama mendapatkan kesempatan untuk bersilaturahmi ke Masjid Utsman bin Affan ini, sebagaimana Allah mengumpulkan kita untuk melakukan sholat di Masjid Utsman bin Affan ini. Semoga Allah juga mengumpulkan kita nantinya di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. بداية ما كنت أقرأ في الصلاة فهذه رواية قالون عن نافع، وهي من القراءات المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقالون هذا راوي يروي عن الإمام نافع، وكنا نقرأ بصلة ميم الجمع مع القصر، قصر المنفصل بصلة ميم الجمع، نقول عليهم عليكم هكذا. Ya, mungkin tadi saya membaca riwayat qiraat mungkin berbeda dengan yang dibaca oleh mayoritas di Indonesia terutama. Beliau tadi membaca riwayat Qalun an-Nafi', ya, karena memang di Mesir itu bapak-bapak perlu diketahui seluruh madhab di situ ada. Jadi kalau ditanya di Mesir madhabnya apa, semuanya ada. Kebacaannya apa, semuanya ada, karena memang Mesir itu merupakan sumber peradaban keislaman, sumbernya ilmu lah bisa kita bilang. Itulah Jamiatul Azhar, ya. Universitas Al Azhar merupakan universitas tertua di dunia, universitas Islam tertua di dunia. Olehnya beliau tadi membaca qiraah Qalun, ya. ثانيا إن الله عز وجل ما خلقنا إلا لعبادته، فقال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ولما خلقنا الله عز وجل للعبادة خلق لنا كل ما في الكون مسخر لنا، كل ما في الكون من جبال وأشجار وطيور وحيوانات وبحار وأنهار وغيرها من المخلوقات مسخرة لخدمة الإنسان. Tentu pada dasarnya manusia diciptakan itu tak lain hanya untuk beribadah, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi beliau mengutip sebuah ayat yang mana ayat tadi menjelaskan bahwasanya manusia di muka bumi ini tak lain hanya untuk menyembah Allah. Olehnya Allah menciptakan bumi dan seisinya semuanya itu hanya untuk wasilah kita agar kita bisa menyembah dengan Allah, menyembah kepada Allah. ولما أعطانا الله عز وجل هذه النعم وغيرها أيضا في أجسادنا جعل الله عز وجل لنا هذه النعم حتى نستخدمها في طاعة الله عز وجل وفيما يرضي الله تبارك وتعالى لا فيما يغضبه سبحانه وتعالى. Apa-apa yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada kita, semuanya tak lain harus kita manfaatkan untuk menyembah kepada Allah. Harus kita jadikan sebagai wasilah untuk menyembah kepada Allah. Apapun itu, dari rezeki, dari nikmat-nikmat yang Allah berikan, jangan sampai kita manfaatkan atau kita gunakan untuk hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. يأتي جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ويجلس سيدنا جبريل كما جاء في الحديث عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ثم ظل جبريل عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أولا عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان وكان مما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا جبريل أن قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر
والقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان: أن تؤمن بالله، أن تعتقد أن الله عز وجل هو القادر وهو الخالق وهو الرازق وهو الضر وهو النافع، وأن تؤمن بالملائكة، أن هناك ملائكة، وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، الكتب السماوية المنزلة على جميع الأنبياء والرسل، كذلك نؤمن بالرسل، وكذلك نؤمن باليوم الآخر، نؤمن أن هناك حساب، وأن هناك عقاب، وأن هناك بعث، وأن هناك عذاب في القبر، وأن هناك وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. Ya, berkaitan dengan tadi yang disebutkan oleh Ustaz Taufikur Rahman, bahwasanya tema kajian kali ini yaitu berkaitan dengan akhir zaman, ya. Beliau tadi mengutip sebuah hadis yang mana hadis ini sangat masyhur, bagaimana ketika itu malaikat Jibril datang ke jalsah Rasulullah bersama sahabat, kemudian yang ditanya adalah, yang pertama adalah tentang iman dan Islam. Apa itu iman, apa itu Islam? Ya, mungkin kita sudah mengetahui semuanya bagaimana rukun iman itu, ya, ada berapa semuanya, ya. Beliau sudah menjelaskan tadi bagaimana kita harus berpegang teguh terhadap rukun iman ini. إذن لابد أن نؤمن أنه هناك يوم يسمى يوم القيامة فيه هذه الأمور وغيرها مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به. ثم سأل جبريل عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم وقال له: أخبرني عن الساعة، أي أخبرني عن يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنت أعلم مني يا جبريل بميعاد الساعة. فقال سيدنا جبريل: أخبرني عن أمارتها، أي علامة من علامات الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. هذه علامتان من علامات الساعة، لكنها علامات صغرى، لأن علامات الساعة، علامات يوم القيامة، هناك علامات صغرى وهناك علامات كبرى. تفضل. Ya, kemudian yang ketiga, ketika malaikat Jibril bertanya tentang hari kiamat, kemudian Rasulullah menjawab, yang bertanya itu tentu lebih tahu, kata Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril bertanya, kalau begitu kabarkan kepada saya tanda-tanda, baik itu yang tanda-tanda kecil maupun yang besar. Ya, salah satunya beliau sebutkan tadi bahwasanya tanda-tanda yang kecil itu manusia di bumi ini berlomba-lomba dalam membangun bangunan, baik itu rumah ataupun masjid dengan segala kemewahannya. Nah, itu bagian daripada tanda-tanda akhir zaman yang kecil, as-sughra. فهذه علامات صغرى. ومن العلامات الصغرى أيضا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم منذ زمن، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله عز وجل 1400 عام، أكثر من 1400 عام. كل هذا من علامات الصغرى. Kemudian salah satu tanda alamat yang kecil atau sugra itu diutusnya Nabi pada saat itu. Nah, olehnya udah berapa ratus tahun mungkin dari diutusnya Rasulullah sampai tahun sekarang, itu bagian daripada alamat sugra atau tanda-tanda yang kecil, yaitu diutusnya seorang Rasul atau Nabi. إذن نحن نعيش الآن في العلامات الصغرى التي من خلالها بعدها علامات كبرى. إذا حدثت العلامات الكبرى، أول علامة من العلامات الكبرى العشر، جاءت الأخرى تلو الأخرى متتالية، ليس بينهما إلا وقت يسير. Jadi selama ini yang kita rasakan memang banyak tanda-tanda akhir kiamat atau tanda-tanda hari kiamat yang kecil selama ini yang kita rasakan.
Setelah kita rasakan semuanya itu tanda-tanda yang kecil ini, maka nanti akan ada tanda-tanda yang kubro yang memang sudah jelas ya. Seperti contoh misalkan matahari terbit dari sebelah barat, itu salah satu daripada tanda hari kiamat yang besar. Tapi yang kita rasakan ratusan tahun ini dengan segala fitnah yang ada, itu adalah tanda-tanda hari kiamat yang sugro atau yang kecil. ومن العلامات الكبرى التي إذا بدأت جاءت الأخرى بعدها متتالية أولا نزول المهدي المنتظر، وهذا المهدي هو رجل من بيت النبوة، إذا نزل الأرض ملأ الأرض عدلا بعدما أفسد الناس الأرض وعاش الناس في الفساد وفي الضلال. هذا المهدي المنتظر ينزل في توقيت نزول عيسى عليه السلام، وهذا المهدي يملأ الأرض عدلا ويملأ الأرض قسطا وتعم الخيرات ويعم البلاد الأمن والأمان والنعيم إلى يوم القيامة. Mungkin salah satu ya tanda hari kiamat yang besar itu setelah kita melewati beberapa atau banyak macam tanda-tanda alamat yang kecil, misalkan fitnah yang bertebaran di muka bumi ini, adanya mungkin Israel Zionis yang memang menebar fitnah untuk menghancurkan kaum muslimin. Nanti itu akan di muka bumi ini yang baik-baik akan hilang, ya, akan dimusnahkan atau akan dipanggil dulu oleh Allah para ulama, sehingga keadaan waktu itu sangat kacau karena dipimpin oleh orang yang jelek gitu kan, yang tidak punya rasa nasionalisme ataupun keagamaan, tidak ada sama sekali. Sehingga di tengah rusaknya dunia, maka salah satu tanda yaitu munculnya atau diturunkannya Imam Mahdi yang menjadi penerang di saat itu manusia sudah amburadul kembali ke zaman jahiliyah, baru turun Imam Mahdi di situ sebagai penerang dan pemberian bukti terakhir kebenaran sebelum pada akhirnya hari kiamat datang. ثم تأتي العلامة الثانية وهي الدجال. والدجال هذا هو رجل يأتي في آخر الزمان بعد المهدي المنتظر، ويكون هذا الدجال مكتوب بين عينيه كافر يعرفه أهل الحق وأهل الإيمان. هذا الدجال يسعى في الأرض فسادا بعدما ملئت عدلا وقسطا وخيرا، يسعى في الأرض فسادا وعنده خوارق شيطانية، ويفعل أمورا مثل إحياء الموتى ومثل موت الأحياء وغيرها من العلامات ومن الخوارق. لكن المؤمن العادل الذي يعرف الله عز وجل ينظر إلى هذا الدجال فيقول أنه هو الدجال، هو كافر. إذن يعرف الدجال أهل الحق والإيمان. Ya. Kemudian setelah Imam Mahdi turun itu tentunya semuanya jelas kaum muslimin pada saat itu ada hidayah-hidayah yang memang disampaikan oleh Imam Mahdi. Kemudian kehidupan saat itu mulai kehidupan yang imaniyah atau suasana keimanan yang tinggi. Setelah itu Allah uji lagi manusia ini dengan apa? Dengan diturunkannya Dajjal, yang mana Dajjal ini memang seburuk-buruknya ciptaan Allah. Bahkan Dajjal ini menyebarkan kekafiran. Bahkan Dajjal ini bisa mempengaruhi orang yang tidak beriman untuk ikut kepadanya. Ya, bahkan di sininya tertulis kafir, kata kafir. Memang Dajjal itu menjadi ujian bagi kita antara beriman kepada Allah ataupun beriman kepada Dajjal, karena Dajjal itu memiliki kemampuan yang memang di luar batas manusia. Seperti contoh bisa menghidupkan anak yang mati, dihidupkan kembali. Nah, kalau keimanan kita tidak maksimal atau tidak sempurna, bisa jadi kita akan mengikuti Dajjal, kan seperti itu.
Nah, itulah puncak ujian manusia nanti ketika Dajjal itu diturunkan, dan orang yang beriman sepenuhnya memiliki keimanan yang kuat, mereka tahu itu Dajjal dan tidak akan mungkin mengikutinya. فيظل هذا الدجال يسعى في الأرض فسادا حتى يذهب وينتهي به الأمر إلى فلسطين وإلى اليهود، ويظل هناك ثم ينزل سيدنا عيسى عليه السلام، وهذه العلامة الثالثة، ينزل عيسى عليه السلام فيقتل الدجال في أرض فلسطين. ومن الأخطاء والمعلومات التي يعني تنتشر بين الناس كثيرا في هذه الأيام في كل العالم أن فلسطين إذا بدأت الهدنة وانتهى الحرب في فلسطين قامت الساعة، وهذه ليس علامة من علامات الساعة، بل إن هذا أمر طبيعي، لابد أن يتوقف الحرب، أن تتوقف الحرب في فلسطين، فإذا توقفت ليس هذه علامة من علامات الساعة، لكن علامات الساعة كما ذكرنا نزول المهدي المنتظر والدجال ونزول عيسى عليه السلام، هذه أمور ليست موجودة الآن، لكن بدأت الهدنة في فلسطين مع إخواننا في غزة، لكن الأمور ليست على ما يرام حتى الآن. Ya, kemudian yang terakhir itu Dajjal itu berkeliling ke seluruh dunia hanya untuk mengelabui kaum muslimin yang keimanannya tidak sempurna agar ikut Dajjal. Tapi kaum muslimin yang keimanannya sempurna tidak akan terpengaruh dengan tipu daya Dajjal. Walaupun dia sendiri bisa menghidupkan anak yang mati, itu kan hal yang memang Allah bisa lakukan seperti itu. Tapi itulah Dajjal, mengelabui, mempengaruhi manusia agar menjadi seorang kafir, agar tidak percaya kepada Allah, keliling ke seluruh dunia, dan pada akhirnya Dajjal itu berhenti di mana? Di Palestina, ya, di Palestina. Disitulah Palestina, baru nanti terakhir salah satu alamat yang ketiga terakhir turunnya Nabi Isa di Palestina dan membunuh Dajjal, dan berakhirlah kehidupan ini. Yang ingin beliau sampaikan di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, banyak ketika kita di Indonesia ini seakan-akan kalau Palestina sudah tidak ada perang maka hari kiamat datang. Ini salah satu pemahaman yang salah, ya, yang memang sengaja Yahudi atau Zionis itu menyebarkan fitnah ini. Itu bukan salah satu daripada tanda-tanda akhir kiamat yang kecil maupun yang besar. Artinya kejadian yang ada di Palestina dengan propaganda Amerika dan Zionis itu memang adalah hal yang lumrah, ya, menjadi ujian kepada kaum muslimin, karena pada hakikatnya mereka itu tidak lain hanya ingin memperkacau atau memecah belah kaum muslimin. Kenapa kok Palestina yang diserang? Ya, mungkin karena nanti akan dijelaskan lebih lanjut sama beliau. Intinya bapak-bapak, jangan sampai ideologi yang disebarkan yang ini memang sangat salah, ya, bahwasanya kalau Palestina selesai atau Palestina nanti selesai perang seakan-akan itu akan datang hari kiamat. Itu pemahaman yang salah, yang memang pemahaman yang disebarkan oleh Yahudi agar kaum muslimin itu lupa terhadap Masjid Al-Aqsa. والسؤال الآن، إذا حدثت العلامات الكبرى أيا كانت هذه العلامات، ما الذي ينجينا منها؟ أو هل نحن نخاف من هذه العلامات؟ لا نخاف أبدا من هذه العلامات. وما الذي ينجينا من هذه العلامات هو الإيمان بالله عز وجل، كما قلنا إيمان بالله وملائكته، الاعتقاد أن الله عز وجل هو القادر، وأن نكون دائما على إيمان، فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، أن تكون تعطي الله عز وجل حقه في العبادة، تعطي النبي صلى الله عليه وسلم حقه فيما أمر به، وتنتهي عما نهاك الله ورسوله عنه. فإن فعلت ذلك وابتعدت عن الحرام لا تخاف أبدا. مما تخاف؟ لا تخاف. إذن
هذه العلامات إنما جعلها الله عز وجل ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب ويميز الكافر من المسلم. Ya. Kenapa Allah memberikan tanda-tanda hari kiamat, terutama tanda hari kiamat yang 3 tadi, yang memang itu merupakan tanda hari kiamat yang besar ya. Kenapa? Apakah kita akan takut dengan tanda-tanda hari kiamat itu? Tentunya tidak ya. Karena Allah memberikan tanda-tanda hari kiamat itu agar kita semakin maksimal dalam mempersiapkan bekal kita untuk menghadapi nanti di padang mahsyar nanti ya, hari kiamat, agar kita selalu maksimal ya. Apa yang akan kita bekal apa yang akan kita siapkan nanti untuk menghadapi hari kiamat. Nah itu bahkan ketika hari kiamat besok pun kita tidak boleh takut ya, karena memang orang yang beriman itu walaupun hari kiamat besok nih misalkan ya, kita kata Rasulullah tadi, layaknya kita beraktivitas sebagaimana mestinya saja, tidak boleh takut gitu. Karena seorang muslim yang sejati itu sudah mempersiapkan, walaupun besok ajal kita ya kita udah siap gitu. Ngapain takut? Nah, itulah salah satu kenapa Allah tidak jelaskan kapan hari kiamat itu, kapan mati itu, agar kita selalu siap siaga kapanpun. Sehingga kita kapanpun bisa siap, maupun apakah kita mati besok ataupun hari kiamat besok, kita harus siap. Itulah tujuan Allah memberikan tanda-tanda hari kiamat itu. طيب هذه العلامات تحدثنا عنها وتحدثنا أنها ينتهي الأمر في فلسطين. ما هو الوضع الآن مع إخواننا في فلسطين؟ الوضع هناك يعني بدأت هدنة من توقف الحرب، لكن الإسرائيليون لا يوفون بعهدهم لأنهم يهود، واليهود لا يوفون بعهدهم أبدا. بعدما اتفقوا على توقف الحرب والهدنة يعني أخذوا يضربون بالقنابل وغيرها في بعض المناطق الفلسطينية وفي الضفة الغربية من قطاع غزة وغيرها من الأماكن. ثم يعني بدأت إلى حد ما الفلسطينيون يرجعون مرة أخرى إلى بلادهم، لكن وجدوا بلادهم قد دمرت، المنازل دمرت والمدارس دمرت والمساجد وغيرها، فهم الآن في بلدهم بعدما قد خرجوا منها، لكن لا مأوى لهم من مسكن، لا مأوى لهم من مطعم، لا مأوى لهم من ملبس، لا مأوى لهم من مشرب، يحتاجون إلى المساعدة وغيرها من المعونات. Ya. Mungkin kita akan membahas kali ini apa yang terjadi di Palestina, terutama di Gaza ya. Gaza memang menjadi kota yang satu-satunya belum dikuasai oleh Zionis. Olehnya kenapa mereka membombardir Gaza ya, sampai 90% di Gaza itu sudah hancur lebur ya. Bisa kita bayangkan. Itu karena masyarakat Gaza itu sangat kuat mempertahankan kota Gaza. Ya, perlu diketahui mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh wilayah Palestina itu secara geografi itu sudah diakui oleh Israel, termasuk Masjidil Aqsa yang ada di tepi barat ya. Hanya beberapa wilayah saja, tapi Palestina atau Israel, tentara-tentara Zionis itu bebas masuk ke wilayah Palestina di tepi barat, kecuali di Gaza, karena Gaza ini satu-satunya wilayah Palestina yang mereka belum mengambil alih tanahnya. Dan pertahanannya luar biasa ya, sangat kuat ya, karena keimanan tadi. Mereka tidak mau pergi dari Gaza karena memang mereka ingin mempertahankan kota Gaza yang menjadi bagian daripada keberkahan yang Allah berkahi. Di samping Masjidil Aqsa juga sekeliling daripada Masjidil Aqsa. Beliau tadi menyebutkan bahwasanya apa yang terjadi di Gaza itu adalah saudara kita, sesama seakidah, seiman, seislam, yang mana mereka itu menjadi benteng pertahanan pertama
kaum muslimin dalam membela, menjaga tanah suci yang ada di Palestina, terutama Masjid Al-Aqsa. Olehnya kita harus ikut andil dalam perjuangan mereka. Terlebih kondisi saat ini yang memang kondisinya sangat miris ya, karena semua kegiatan-kegiatan sosial di sana tidak ada, termasuk masjid, kemudian sekolah, kemudian rumah sakit itu hancur lebur. Bisa kita bayangkan bagaimana kondisi saudara kita yang ada di sana, yang menjadi benteng pertahanan pertama dalam membela tanah suci umat muslim sedunia. Olehnya kita harus ikut andil dalam perjuangan itu. وما واجبنا نحن المسلمون تجاه هؤلاء إخواننا المستضعفون في فلسطين؟ أولا هم إخواننا في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. إذن هناك أخوة تسمى أخوة الإسلام، لا بد أننا نعيش ما هم يعيشون فيه، من أننا نحس بهم وأننا نتعاون معهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. طالما أنت في عون أخيك المسلم وتمده بما أعطاك الله من مال، وبما أعطاك الله من حصاد، وبما أعطاك الله من الخيرات، Allah Azza wa Jalla yakunu fi aunik wa yakunu ma'aka fid dunya wa fil akhirah. Ya, kita sebagai umat muslim yang mana kekuatan kaum muslimin itu tidak lain adalah persatuan kaum muslim. Artinya sesama muslim harus ikut merasakan apa yang menjadi kesusahan muslim lainnya, terutama di Palestina. Apa yang menjadi kesusahan atau hal yang sangat menjadi prioritas saudara kita di Palestina, yaitu berjuang, memperjuangkan akidah di sana, maka kita harus ikut andil dalam perjuangan itu. Karena beliau mengutip sebuah hadis tadi, Allah akan melindungi hambanya selama hambanya tadi itu melindungi saudara muslim lainnya. Artinya apa? Kita harus peduli sesama muslim, dari tetangga dekat, tetangga jauh, kerabat dekat, kerabat jauh, dan juga saudara kita kaum muslimin yang memang saat ini sedang dalam keadaan terzalimi oleh Zionis Israel, yaitu saudara kita yang ada di Palestina, khususnya yang ada di kota Gaza. حينما تنفق وتتصدق لهؤلاء أنت بذلك تفرج كربهم وتأخذ ثواب الإنفاق في سبيل الله، ويبارك الله عز وجل لك ويعطيك من فضله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجمعنا بهيئتنا هذه في مستقر رحمته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, beliau menutup tadi dengan himbauan atau ajakan kepada kita semuanya, mari kita evaluasi diri, mari kita ikut andil dalam perjuangan kaum muslimin yang ada di Palestina, yang mana tak lain mereka hanya untuk membela atau mempertahankan bumi yang Allah berkahi, sebagaimana yang tertera di surat Al-Isra ayat 1 bahwasanya Allah itu memberkahi Masjidil Aqsa dan juga memberkahi sekeliling daripada Masjidil Aqsa, yaitu bumi Palestina, yang mana saat ini Masjidil Aqsa dinodai oleh Zionis Israel. Dinodai ya, bisa kita lihat mungkin di televisi, di beberapa media sosial, bahwasanya kaum muslimin yang ingin melakukan sholat di Masjidil Aqsa itu diintimidasi oleh kaum Israel ya, seakan mereka ingin ikut mengambil berkah yang ada di sana ya. Ya, itulah kaum Yahudi. Yahudi memang sebenarnya mereka sudah mengetahui kebenaran Islam, sudah mengetahui kebenaran Rasulullah, mengetahui kebenaran Al-Quran. Kenapa mereka masih iri dan dengki kepada kaum muslimin? Hanya satu, kenapa? Karena Allah tidak mengutus Nabi dari bangsa
Yahudi, hanya itu. Nabi malah dari bangsa Quraisy. Itu yang menjadi irinya mereka, sehingga dalam surat Al-Fatihah kalau kita lihat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkan kepada kita ya Allah jalan yang lurus, apa? Yaitu agama Islam. Jangan berikan kepada kita jalan yang engkau murkai. Siapa? Ghairil maghdub itu maksudnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena dia mengetahui kebenaran tapi mereka tidak mengikuti kebenaran itu, hanya karena iri dan dengki tadi. Kemudian yang terakhir, dan jangan tunjukkan kepada kita jalan yang tersesat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa yang tersesat? Yaitu orang Nasrani. Kalau yang tersesat masih bisa dapat hidayah, tapi kalau sudah dimurkai oleh Allah, tidak akan mereka masuk Islam karena mereka tahu kebenaran Islam. Ya, itulah yang dilakukan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi tidak akan pernah ridho kecuali kaum muslimin itu mengikuti mereka, ya. Itulah olehnya mari kita sama-sama ikut andil dalam perjuangan kaum muslimin yang ada di sana. Tak lain apa yang mereka lakukan hanya untuk membela Masjidil Aqsa. Apapun yang bisa kita berikan kepada mereka, insya Allah kalau kita niatkan sebagai jihad fisabilillah, apapun itu Allah akan berikan pahala jihad sebagaimana kaum muslimin di sana berjuang. Ini yang bisa beliau sampaikan. Insya Allah akan dilanjutkan oleh dari tim BMM ya, Baitul Mal Muamalah, yang akan dipandu langsung oleh Ustaz Taufikur Rahman. Tafadhol Ustaz. Atau sambil menunggu beliau, kalau ada pertanyaan mungkin 1-2 dipersilahkan juga berkaitan dengan tema atau tentang beliau, atau mau nanya apa saja, insya Allah beliau akan menjawab. Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon koreksi kalau boleh, saya membaca satu ayat Al-Baqarah 154. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Ulang. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk koreksi maksud sifat lagu tajwid dan makofi juga. Nah, لا ما شاء الله، لا جميل ما شاء الله، ولكن قولي لا تشعرون، لا تشعرون، وقالها في الثانية لا يشعرون، لا تشعرون، لكن قراءة طيبة ما شاء الله جميل. Secara umum bacaannya bagus Pak ya. Mungkin ayat yang terakhir itu Bapak tadi baca la yash'urun, seharusnya la tash'urun ya. Alhamdulillah kata beliau, Masya Allah, Barakallah. Mungkin ada satu lagi mungkin.
Assalamualaikum ya Syekh. Astadinu an as'ala soal. Kama arafna anna Isa alaihi salam yattabi'u al-Imam al-Mahdi. Wa as'al limadha Isa alaihi salam yattabi'u al-Imam Mahdi wala Imam Mahdi yattabi'u Isa. Itu Syekh. سيدنا عيسى عليه السلام لا يتبع الإمام المهدي كاتباع الرسالة أو اتباع نبوة، ولكنه يأتي يعني مثلا يعني يصلح معه، لا أنه يتبعه كرسالة أو أن المهدي هذا يأتي برسالة من الله أو هو رسول أو نبي، لا، لكن يعني يؤكد على كلام المهدي فقط، أو يؤكد على عدل المهدي، يؤكد على أن المهدي ملأ الأرض عدلا وقسطا وخيرا وهذا، فسيدنا عيسى عليه السلام يؤكد عليه فقط، لكن ما ليس معناها الاتباع أنه يتبعه في عقيدة أو رسالة أو ما غير ذلك. Ya, tadi ada pertanyaan, apakah Nabi Isa itu mengikuti Imam Mahdi ya? Nah, kata beliau, bukan berarti Nabi Isa itu mengikuti secara akidah atau sanad keilmuan, tidak, akan tetapi Sayyidina Isa itu turun terakhir itu hanya untuk mentakkid saja bahwasanya Imam Mahdi itu adalah yang benar gitu, hanya untuk mentakkid, bukan mengikuti secara manhaj ataupun ideologi. Itu mungkin Ustaz. Mungkin ada lagi atau cukup Ustaz? Cuk. Terima kasih Syekh Sauki dan Ustadz Rifki atas kajiannya. Bapak Ibu semua, mungkin sebelum ditutup kami ingin menyampaikan kabar terbaru tentang Palestina. Mungkin bisa digeser Mas. Satu lagi. Ini adalah timeline dari bantuan yang diberikan oleh Baitul Mal Muamalat dari sedekah Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Dari bulan November 2023, 1 bulan dari pasca penyerangan 7 Oktober sampai terakhir itu insya Allah di ini April Desember 2024 kemarin. Nah, total bantuan yang sudah diberikan itu kurang lebih 1,1 miliar dengan penerima manfaat alhamdulillah sebanyak 9.160. Lebih banyak adalah bantuan yang berupa pakaian dan makanan Bapak Ibu semua. Mengapa pakaian hangat? Karena sekarang di Palestina itu sedang musim dingin, musim salju. Jadi Palestina itu ada 4 musim, beda dengan kita 2 musim Pak, musim lebaran haji dan musim lebaran Idul Fitri. Nah, itu kan. Jadi yang satu musim mencari pakaian, yang satu musim mencari sunduk sate dan araknya. Nah, Bapak Ibu semua, bayangkan ketika di musim dingin Palestina dalam pengungsian tenda seadanya, -2 derajat, tanpa pakaian yang memadai. Nah, akhirnya kita banyak mendengar banyak anak-anak Palestina yang mati kedinginan karena kurangnya pakaian hangat yang ada di sana. Lanjut Mas. Nah, ini data yang bisa kami himpun dari saudara-saudara kita di sana. Kurang lebih sekarang tercatat ada 63.000 jamaah yang 63.000 masyarakat Palestina yang meninggal atau syahid insya Allah. Dengan korban luka-luka itu sebanyak 119.000 dan lebih dari 1,2 juta anak-anak dan perempuan itu mengungsi. Dan 2 juta orang sekarang ada di tepi barat seperti itu. Lanjut Mas. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin sebagai bayangan yang sangat konkret adalah saat ini satu sekolah di Palestina itu menampung 10.050 jiwa. Bapak Ibu kalau sekolah unggulan 1.000 itu sudah sangat banyak ya Pak ya di sini ya. Nah, sana itu satu sekolah itu menampung 10.000 siswa. Lalu satu guru itu mengajar 153 murid sekali waktu. Bayangkan nih Bapak Ibu, sekarang kalau kita ngajar 153 itu jamnya sudah habis ya Pak ya, sudah dapat tunjangan ya Pak mingguannya ya Pak. Nah, kalau di sana seperti itu Bapak Ibu sekalian.
Dari 9.000 tenaga pendidik di tahun 2023, sekarang tersisa kurang lebih 5.228 tenaga pendidik. Lalu Bapak Ibu semua, sekarang itu rumah sakit itu sekarang standar WHO itu satu ruangan itu mungkin bisa mengcover 1.000 jiwa. Sekarang satu ruangan itu menampung 6.333 jiwa. Betapa kreditnya rumah sakit dan dokter yang ada di sana. Yang terakhir adalah di Indonesia masjid terbesar itu menampung 5.000 jamaah. Itu ada di Masjid Istiqlal Jakarta. Tapi saat ini di Gaza satu masjid itu menampung 9.405 jamaah. Dengan idealnya sebenarnya menampung 1.000 jamaah itu sudah sangat banyak ya Pak. Itu luasnya seluas apa itu Pak kalau 1.000 jamaah tumpah ruah. Nah kondisinya seperti itu. Jadi kondisi tahun 2008 sampai 2000 menjelang 2019 sebelum Covid itu listrik hanya mengalir 2 jam. Air yang bisa dikonsumsi hanya 3% dari total air yang berada di Gaza. Lalu ditambah lagi dengan blokade ekonomi. Sana mata uang yang berlaku aja mata uang Israel Pak. Jadi pasokannya ya semaunya mereka mau jualan apa seperti itu. Nah itu yang terjadi di kota Gaza. Lanjut Mas. Nah gencatan senjata di tanggal 15 Januari kemarin itu adalah gencatan senjata tahap pertama, yang mana itu akan berjalan kurang lebih dalam 6 pekan dari tanggal 15 Januari. Artinya pekan depan itu adalah pekan terakhir dari gencatan senjata. Pekan ini Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu itu mengumumkan bahwasanya mereka akan membombardir penuh Gaza setelah gencatan senjata itu selesai. Padahal perjanjiannya setelah gencatan pertama senjata akan diadakan tahap kedua dan tahap ketiga, dan itu dilakukan secara ya ada negosiasinya, ada tukar apa yang mungkin bisa ditukar seperti itu Pak, entah itu tawanan perang atau yang lain sebagainya. Dan ditambah lagi sekutunya Amerika Serikat itu melalui Presiden Donald Bebek itu menyampaikan bahwasanya mereka akan ide untuk mindahin warga Gaza itu di Mesir atau di Jordania atau bahkan di Indonesia. Padahal itu adalah akal busuk untuk mengusir warga Palestina dengan paksa dan dengan janji-janji manis. Padahal nanti mereka tidak akan kembali ke rumahnya. Padahal kita tahu di tahun 1946 Zionis itu datang sebagai pengungsi Pak, pengungsi korban perang, minta tolong, saya saudaramu tolong bantu saya habis dizolimi oleh Hitler saat itu Jerman. Tapi ternyata tahun 1948 mereka mendirikan negara Zionis Israel di Palestina. Betapa bejatnya itu orang-orang yang dulu mengaku sebagai saudara ternyata menusuk saudaranya dari belakang. Kita jangan kayak gitu ya Pak ya, seperti itu. Lanjut Mas. Nah, ini adalah plan kita terkait bantuan yang ada di sana. Bantuan tanggap darurat seperti air, pakaian, makanan pokok dan lain sebagainya tetap akan kita laksanakan. Tapi kita juga berusaha memikirkan 2 hal. Yang pertama rehabilitasi, yang kedua adalah rekonstruksi. Nah, rehabilitasi ini meliputi semua aspek kehidupan baik ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Lalu rekonstruksi seperti masjid dan lain sebagainya. Lanjut Mas. Nah ini adalah bentuk rencana program yang akan kita laksanakan. Lanjut. Nah ini adalah foto dokumentasi terbaru dari sana. Lanjut Mas. Nah ini adalah, yang pojok kanan ini adalah warga yang tertimbun, tapi baru ditemukan setelah gencatan senjata terjadi Pak. Seperti itu. Lanjut. Nah ini adalah proyek sekolah yang akan kita laksanakan di setelah Ramadan ini. Jadi nanti insya Allah dana yang terhimpun malam ini akan kita salurkan dalam bentuk 2 Pak. Yang pertama sekolah darurat, yang kedua next Mas. Satu lagi. Yang kedua adalah proyek renovasi rumah sakit di Abu Yusuf An-Najjar. Yang sebelah kanan itu adalah ketika rumah sakit masih berfungsi Pak. Yang sebelah kiri kondisi sekarang. Lanjut Mas. Nah ini adalah foto-foto yang bisa kami himpun dari tim yang ada di sana. Kondisinya ya gimana Pak? Masih bisa digunakan ini Pak? Kelihatannya tidak seperti itu. Lanjut. Nah ini kita akan lihat ke penyaluran terakhir di bulan Desember Pak. Mungkin bisa disaksikan bagaimana tim kami menyalurkan. Monggo Mas.
suaranya diikuti. Ini adalah kondisi penyaluran pakaian hangat di bulan Desember kemarin, Pak. Nah, ini kondisi tenda yang ada di sana, Pak, Bapak Ibu sekalian. Ditutup hanya dengan terpal, selimut seadanya, dengan ditiangi oleh bambu-bambu yang ada di sana. Ini kalau orang kemah seperti ini juga pasti kedinginan, Pak. Apalagi kalau mereka harus menghadapi situasi dingin sampai minus 5 derajat. Oke, stop Mas, dilanjut yang satunya. Nanti mungkin berkenan nanti videonya kita akan share ke Takmir. Lanjut yang terakhir, ini adalah penyaluran roti yang ada di sana di bulan Desember kemarin. Jadi kami mengirim roti untuk siap santap di sana, Pak. Jadi sana makanan pokoknya selain nasi, ya ini roti salah satunya. Kalau yang usaha roti, ternyata buat roti di sana nggak jauh beda, Pak, dengan cara buat roti di Indonesia. Cuman bedanya di sini nggak ada, di sana nggak ada isinya pisang, Pak. Nggak ada isi pisang, nggak ada isi ayam, adanya ya seperti ini, dengan oven seadanya. Nah, ini lokasinya ada di Sheikh Radwan Camp di Gaza Utara. Ini adalah penyaluran roti untuk masyarakat pengungsi yang ada di sana, Pak. Oke, cukup, Mas. Nanti kita akan share videonya, Pak. Kalau mungkin Bapak Ibu terkenan, nanti kita akan share melalui pengurus Takmir dan nanti kita akan sampaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu tadi mungkin rencana dari kami terkait penyaluran. Mungkin di terakhir sebelum penutup sebentar saja karena sudah malam. Mungkin Bapak Ibu semua kami membuka komitmen sedekah untuk Palestina sepanjang tahun ini, Pak. Mungkin seperti tahun kemarin, tapi kita akadkan untuk Palestina. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada jamaah di sini yang ingin berkomitmen sedekah untuk Palestina. Mungkin bisa diakadkan per bulan selama mungkin 10 bulan, 3 bulan, 5 bulan, monggo semampunya bagaimana. Tidak harus hari ini, karena kami tahu mungkin Bapak Ibu sedang nyalengi untuk persiapan dari tadi, Pak, musim Lebaran tadi. Nah, maka dari itu mungkin kita komitmenkan saja, Pak, selama mungkin sepanjang tahun ini sebulan 200, Mas, boleh. Nanti kita akan coba ikhtiarkan. Sebulan 400, Mas, boleh, silakan. Yang penting kami berharap dengan komitmen ini Bapak Ibu semua memposisikan diri untuk membantu saudara-saudara kita di sana, di Palestina. Nah, nanti kita akan rencanakan bantuan kali ini dalam bentuk sekolah darurat dan pembangunan rumah sakit tadi, Pak, insya Allah. Di samping mungkin nanti ada sebagian yang kita salurkan untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Ada Bapak Ibu semua yang ingin berkomitmen sedekah untuk Palestina di angka 2,5 juta, 2.500.000. Nanti kita akan berikan hadiah berupa Al-Quran yang akan mungkin nanti langsung saja maju ke depan untuk foto bersama Syekh. Ada Bapak Ibu semua?
Mas kurang tambah mas, kurang hadiahnya mas. Oke, tak tambahi. Tambah sal 1 deh. Ada yang ingin berkomitmen sedekah untuk Palestina sejumlah 2,5 juta rupiah? Ada? Ada Bapak Ibu? Gak usah langsung hari ini, bisa besok, bisa bulan depan, bisa 2 bulan, dalam 3 bulan, atau mau kumpulan Pak sama keluarganya, 6 keluarga jadi 1, boleh gak apa-apa, silahkan. Ada? Oke mas, berat mas. Nah yaudah kita turunkan lagi deh gitu. Di angka 1 juta rupiah Bapak Ibu semua, ada yang mau sedekah untuk Palestina, untuk recovery rumah sakit dan sekolah di sana? Ada? Ada Bapak Ibu? Wah ya malu-malu ini kayaknya nih Pak. Baik, mungkin terakhir sebelum kami tutup, ada di angka 500.000 rupiah Bapak Ibu semua? Ada? Ada? Oke? Mungkin mau Bapak Ibu silakan, kalau mau ada mungkin bisa berkenan maju ke depan. Nanti kita bisa dokumentasikan bersama Syekh. Ada Ibu? Mau gak Bu? Mau maju ke depan apa nanti? Oke. Bapak mungkin bisa diberi ruang kalau mungkin ada ibu-ibunya yang mau. Monggo Ibu, silakan. Ada? Kami beri kesempatan terakhir. Tafadhol Bu, silakan. Enggak Bu, enggak apa-apa Bu. Ini insya Allah bapak-bapaknya lagi jinak Bu. Silakan. Lagi masuk bulan Ramadan. Setannya pada dikunci. Ya. Monggo Bu, silakan. Kalau nggak mau saya temenin Bu, sini Bu. Nah, saya nggak dikit, tenang aja. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Monggo, mungkin bisa dibantu untuk dokumentasi dari Bapak. Ibu, semoga Bu, silakan bisa langsung foto sama ponsel. Oh iya siap. Gimana Bu? Gak apa-apa sekarang. Nanti dicatat sama teman saya. Yes. Sekarang juga gak apa-apa. Panitia. Nanti sama kaki ini di belakang nanti akan membantu. Yang ada ke sini semua. Di sini Bu. Di tengah ini loh Bu. Di sini ya. Iya, dari banyak dulu aja. Monggo. Dikit diterima. Amin. Ini shell dari ini Al-Qurannya. Mungkin nanti bisa Diterima Mbak. diterima Mbak. Diterima dulu ya. Oke, sama-sama. Ya. Mas dibantu Mas. Dibantu Mas, dibantu Mas. Ayo dibantu. Ayo. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu semua, mungkin sebelum kami tutup, yang ingin berkomitmen sedekah untuk Palestina ada?
Mungkin kalau tidak ada, insya Allah mungkin itu untuk malam ini Bapak Ibu sekalian. Kalau mungkin nanti di akhir ada yang ingin bersedekah untuk Palestina, berkomitmen karena maju malu-malu, nanti bisa kita tunggu di sini insya Allah. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Takmir Masjid Al Utsman bin Affan dan warga di sini yang sudah berkenan hadir dan menerima kami. Apabila ada salah kata dan perilaku yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Semoga kita menjadi manusia yang lebih baik setelah Ramadan tahun ini, Pak, dan kita tetap istiqomah di akhir sampai nanti di bulan Ramadan atau mungkin Syawal menjelang. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan jazakallahu khairan kepada Syekh dan seluruh tim dari BMM yang telah memperkenankan kami membawa Syekh di Masjid Utsman bin Affan ini, dan alhamdulillahirrahmanirrahim kami sampaikan terima kasih kepada seluruh jamaah yang ikut berdonasi, dan untuk donasi kita malam hari ini terkumpul sejumlah 3.345.000 jazakallah dan dari semuanya, dan akan kita sampaikan langsung melalui tim BMM untuk nanti disalurkan kepada warga kita yang ada di Palestina. Dokumentasi Sangat diatur. Gimana Pak? Oh sudah. Oh iya siap. Mau foto sekarang? Oh iya siap. Gimana di sana? monggo mungkin perwakilan dari jamaah yang mau ikut berfoto sebagai bentuk dokumentasi penyerahan bantuan langsung dari Dewan Pembina Ustadz Salim, Ustadz Solihin bisa pindah depan nanti dihaturkan.